Om Swastiastu. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang manajemen persediaan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Imade Dwi Sundara Putra. Saya Iputu Manadipa. Ini mandiriannya, no? Baik, langsung saja kami masuk pada materi. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penentuan kebutuhan material atau barang lainnya, sehingga di satu pihak kebutuhan operasi dapat dipenuhi pada waktunya dan di lain pihak investasi persediaan material atau barang lainnya dapat ditekan secara optimal. Materi yang pertama, definisi persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, bahan dalam proses, barang jadi, ataupun suku cadang. Dapat dikatakan bahwa persediaan hanyalah suatu sumber dana menganggur karena sebelum persediaan digunakan berarti dana terikat di dalamnya tidak dapat digunakan untuk keperluan lain. Materi yang kedua, konsep dasar dan peran strategis manajemen dalam proses produksi. Yang pertama, definisi persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Yang kedua, jenis-jenis persediaan. Berdasarkan fungsinya, persediaan dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, lot size inventory, yaitu persediaan yang diadakan dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Yang kedua, fluctuation stock merupakan persediaan yang diadakan untuk menghadapi permintaan yang tidak bisa diramalkan sebelumnya. Yang ketiga, anticipation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan seperti mengantisipasi pengaruh musim. Yang ketiga, alasan diadakannya persediaan. Bahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan proses produksi perusahaan tidak dapat dibeli atau didatangkan secara satu persatu dalam jumlah unit yang diperlukan perusahaan, serta pada saat barang tersebut akan digunakan untuk proses produksi perusahaan. Yang keempat, kerugian dari ketidakpastian pengadaan persediaan bahan baku. Didasarkan pada anggapan bahwa setiap bulan selalu sama, sehingga secara berangsur-angsur akan habis pada waktu tertentu. Agar jangan sampai terjadi kehabisan bahan baku yang berakibat akan mengganggu kelancaran proses produksi, sebaiknya pembelian bahan baku dilaksanakan sebelum habis. Yang kelima, manajemen persediaan. Pada prinsipnya, manajemen persediaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Materi yang ketiga, fungsi, tujuan, manfaat, dan prinsip persediaan. Yang pertama, fungsi persediaan. Fungsi persediaan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, fungsi decoupling. Persediaan decoupling memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa bergantung pada supplier. Yang kedua, fungsi economic load sizing. Tujuan dari fungsi ini adalah pengumpulan persediaan agar perusahaan dapat berproduksi serta menggunakan seluruh sumber daya yang ada dalam jumlah yang cukup dengan tujuan agar dapat mengurangi biaya per unit produk. Yang ketiga, fungsi antisipasi. Perusahaan sering menghadapi ketidakpastian jangka waktu pengiriman dan permintaan akan barang-barang selama periode pemesanan kembali, sehingga memerlukan kuantitas persediaan ekstra. Yang kedua, tujuan persediaan. Tujuan dari manajemen persediaan adalah menyelesaikan sasaran yang berpotensi untuk memaksimalkan pelayanan pada pelanggan, memaksimalkan efisiensi pembelian pada produksi, meminimalkan investasi stok, memaksimalkan profit. Yang ketiga, manfaat peran persediaan. Adapun manfaat peran persediaan adalah menjamin kebebasan
atau kelancaran kegiatan operasional internal dan eksternal sehingga permintaan pelanggan dapat terpenuhi tanpa bergantung pada pemasok. Yang keempat, prinsip-prinsip persediaan. Prinsip pengendalian persediaan menurut Marx yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persediaan diciptakan dari pembelian bahan dan suku cadang, tambahan biaya pekerja dan overhead untuk mengelola bahan menjadi barang jadi. Yang kedua, persediaan berkurang melalui penjualan dan perusakan. Yang ketiga, perkiraan yang tepat atas jadwal penjualan dan produksi merupakan hal yang esensial bagi pembelian, penanganan, dan investasi bahan yang efisien. Materi yang keempat, proses manajemen persediaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, perencanaan persediaan bahan baku. Perencanaan kebutuhan bahan adalah sistem perencanaan yang fokus pada jumlah dan pada saat barang jadi yang diminta, kemudian menentukan permintaan turun untuk bahan baku, komponen, dan sub perakitan pada saat tahapan produksi terdahulu. Yang kedua, pengendalian persediaan bahan baku merupakan fungsi manajerial yang sangat penting bagi perusahaan karena persediaan fisik di perusahaan akan melibatkan investasi yang sangat besar pada pos aktiva lancar. Pelaksanaan fungsi ini akan berhubungan dengan seluruh bagian yang bertujuan agar usaha penjualan dapat intensif serta produk dan penggunaan sumber daya dapat maksimal. Yang ketiga, penilaian persediaan. Menetapkan jumlah dan nilai persediaan yang sudah terjual atau sudah menjadi biaya. Menentukan jumlah dan nilai persediaan yang belum terjual atau yang harus dilaporkan di neraca. Materi yang kelima, jenis persediaan dibagi menjadi 4. Yang pertama, persediaan bahan mentah atau raw material inventory, telah beli tapi belum diproses. Persediaan ini dapat digunakan untuk memisahkan atau yaitu menyaring pemasok dari proses produksi. Yang kedua, persediaan barang dalam proses, work process with inventory, ialah komponen-komponen atau bahan mentah yang telah melewati beberapa proses perubahan tapi belum selesai. Yang ketiga, MRO, maintenance, repair, operating, adalah persediaan yang disediakan untuk perlengkapan, pemeliharaan, perbaikan, atau operasi. Atau maintenance, repair, operating, MRO yang dibutuhkan untuk menjaga agar mesin dan proses tetap produksi. Yang keempat, persediaan barang jadi, finished good inventory, adalah produk yang telah selesai dan tinggal menunggu pengiriman. Materi yang keenam, jenis biaya persediaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya penyimpanan atau holding cost, adalah biaya yang dikeluarkan dalam mengelola penyimpanan persediaan. Yang kedua, biaya pemesanan atau ordering cost, biaya yang dikeluarkan sebelum barang dari persediaan masuk ke penyimpanan. Yang ketiga, biaya kehabisan persediaan atau surrogate, adalah biaya yang disebabkan oleh kehabisan stok, di mana terjadi ketika permintaan pelanggan tidak bisa terpenuhi dikarenakan ketidakcukupan persediaan. Materi yang ketujuh, model persediaan ROP, EOQ, FOI. Yang pertama, reorder point atau ROP adalah tingkat persediaan di mana pemesanan kembali harus dilakukan. Model persediaan mengasumsikan bahwa suatu perusahaan akan menunggu sampai tingkat persediaannya mencapai 0 sebelum perusahaan memesan kembali dan dengan seketika kiriman yang dipesan akan diterima. Yang kedua, model kuantitas pesanan ekonomi atau EOQ. Dasar model kuantitas pesanan ekonomi dasar atau Economic Order Quantity EQQ model adalah salah satu teknik pengendalian persediaan yang paling sering digunakan. Teknik ini relatif mudah digunakan tapi didasarkan pada beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah permintaan diketahui cukup konstan dan independen. Yang kedua, waktu tunggu yakni waktu antara pemesanan dan penerimaan pesanan telah diketahui dan bersifat konstan. Yang ketiga, FOI atau Fixed Order Interval. Fixed Order Interval atau FOI adalah pesanan tetap
adalah pola pesanan di mana pesanan ditempatkan pada interval waktu tertentu. Jumlah pesanan biasa bervariasi, tapi pesanan selalu ditempatkan pada titik waktu yang sama setiap kali interval berakhir. Materi yang ke-8, ABC Inventory Classification System Analysis ABC. ABC Analysis membagi persediaan di tangan ke dalam 3 kelompok berdasarkan pada volume tahun dalam jumlah uang. Analisis ABC merupakan penerapan persediaan dari prinsip Pareto yang diberi nama berdasarkan pada Vilfredo Pareto, ahli ekonomi Italia pada abad ke-19. Prinsip Pareto mengemukakan ada beberapa hal sangat penting dan banyak hal simpel. Gagasannya adalah untuk membuat kebijakan persediaan yang memfokuskan persediaan pada bagian-bagian persediaan penting yang sedikit dan bukan pada bagian persediaan yang banyak, tetapi sepele, tidak realistis untuk memantau barang murah dengan intensitas yang sama dengan barang-barang yang sangat mahal. Yang ke-9, just in time. Just in time adalah suatu pendekatan manajemen rantai pasokan yang tujuan untuk mengoptimalkan produksi dengan mengurangi stok dan menghindari pemborosan. Dalam sistem ini, barang atau bahan hanya diproduksi atau dipesan saat dibutuhkan, tanpa menyimpan persediaan yang berlebihan. Materi yang ke-10, efektivitas dan keputusan manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah suatu proses yang sangat penting dalam operasional suatu perusahaan, terutama dalam mencapai tujuan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas manajemen persediaan dapat dilihat dari beberapa aspek seperti 1. Ketersediaan produk. Manajemen persediaan yang efektif memastikan bahwa produk yang dijual tersedia secara terus-menerus sehingga memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan konsumen. 2. Biaya. Manajemen persediaan yang baik dapat mengurangi biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan. 3. Kualitas. Manajemen persediaan yang efektif memastikan bahwa persediaan yang digunakan memiliki kualitas yang baik, sehingga mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. 4. Keputusan operasional. Manajemen persediaan mempengaruhi keputusan operasional lainnya, seperti keputusan produksi, keputusan pengiriman, dan keputusan penjualan. 5. Risiko. Manajemen persediaan yang efektif dapat mengurangi risiko kekurangan persediaan yang dapat berdampak pada kegagalan produksi dalam penjualan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.